Baiklah, perkenalkan di sini nama saya Made Suwande, PM 1811010036, Institut Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Baiklah, di sini saya akan menerangkan bisnis modal kanvas usaha saya yang saya rintis, yaitu Sun Developer. Sun Developer ini adalah usaha yang bergerak di bidang jasa pembuatan web dengan menggunakan framework coordinator. Bila pendahuluan, banyak orang yang masih belum mengerti mengenai manajemen data yang baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk manajemen data. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web akan memberikan kemudahan dalam hal mengakses aplikasi dan manajemen data. Oleh karena itu, penulis membuat jasa pembuatan aplikasi berbasis web dengan nama Sun Developer. Jasa ini bergerak dengan menggunakan PHP versi 5, HTML5, MySQL sebagai pusat database dan menggunakan framework coordinator 3. Kemudian tujuan. Pertama, membuat aplikasi berbasis web, membuat aplikasi berbasis web dengan framework coordinator, membuka lapangan pekerjaan, yang terakhir memperoleh keuntungan. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi bagi seorang wirausahaan dalam manajemen data. Jika seorang memerlukan aplikasi dengan manajemen data, maka ini akan sangat bermanfaat, terutama aplikasi berbasis web. Yang kedua, kemudian menggunakan aplikasi berbasis web dengan interface dan koneksi yang baik, maka pengaksesan akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan pengalaman dan wawasan. Yang selanjutnya adalah empatis. Empatis di sini ada 3. Yang pertama ada demografi, yang kedua motivasi personal, yang ketiga ada area relevan. Yang pertama ada persona. Persona di sini yang pertama memiliki kebutuhan manajemen data. Kemudian yang kedua menyukai sistem web, kemudian pekerja dan menyukai efisiensi web. Kemudian yang kedua aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan ini targetnya adalah pekerja dan pengusaha, terutama yang memerlukan aplikasi berbasis web. Kemudian motivasi personal. Motivasi personal ini yang pertama ada kebutuhan akan web. Kebutuhan akan web ini terdiri dari manajemen data, kemudian email, kemudian input output barang, kemudian harga yang terjangkau, dan yang terakhir adalah interface yang mudah digunakan. Kemudian selanjutnya aplikasi kesukaan. Banyak customer yang suka sekali mengenai aplikasi. Yang pertama sistem informasi, kedua toko online, kemudian manajemen data, kemudian push email. Yang terakhir ada cara memperoleh. Di sini cara memperoleh aplikasi berbasis web, caranya adalah dengan mengunjungi rumah coding dan jasa pembuatan web. Kemudian ada yang ketiga area relevan. Yang pertama ada kendala mendapatkan aplikasi. Yang pertama harga yang sangat mahal, karena dari jasa pembuatan web di sini memang memiliki harga yang cukup mahal karena kesulitannya yang cukup tinggi. Kemudian ada sulit menentukan jasa programmer. Sulit menemukan jasa programmer yang tepat. Kemudian sini ada kelebihan dan kekurangan jasa web yang saya rintis. Yang pertama di sini ada interface yang mudah. Untuk kelebihan, interface yang saya gunakan sangat mudah. Kemudian pemeliharaan web juga akan mudah. Kemudian keamanan juga akan mudah. Kekurangannya di sini adalah terbatas pada framework coordinator, kemudian masih menggunakan template dan bekerja dengan individu, belum bekerja dengan kelompok. Baiklah, selanjutnya adalah define. Hasil analisis pengamatan pada tahap empati diseleksi berdasarkan prioritas masalah yang ada, yaitu pengguna berkeinginan aplikasi berbasis web dengan kemudahan digunakan dan aman. Namun kesulitan mendapatkan aplikasi tersebut dan juga menampilkan interface yang kurang menarik. Itu artinya bahwa pengguna menginginkan aplikasi web yang mudah digunakan dan menjamin keamanan data, interface mudah digunakan dan harganya terjangkau. Kemudian ide. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menentukan ide. Di sini saya menggunakan metode brainstorming untuk menghasilkan banyak ide dengan memanfaatkan pikiran kolektif kelompok yang saling terlibat, mendengarkan dan membangun ide-ide lain. Metode ini fokus pada satu masalah, bahwa pengguna ingin membuat aplikasi web yang aman dan mudah digunakan.
Kemudian interface mudah digunakan dan harganya terjangkau. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT di sini ada yang pertama adalah strength. Strength itu adalah kekuatan, kemudian weakness kelemahan, kemudian ada opportunities atau peluang, kemudian threat ada masalah. Yang pertama adalah strength. Strength di sini kekuatan yang dimiliki oleh Sun developer adalah menggunakan remote coordinator, jadi lebih mudah untuk manajemennya. Kedua adalah menggunakan database dengan MySQL sehingga akan mudah melakukan relasi database. Kemudian menggunakan HTML5, PHP versi 7 dan objek oriented PHP dan masih menggunakan template. Untuk weakness di sini Sun developer masih bekerja tanpa pengembang khusus, jadi masih bergerak secara pribadi, personal tentunya. Selanjutnya, waktu pengerjaan yang sedikit lebih lama karena tidak adanya tim dalam mengerjakan. Kemudian yang ketiga, opportunities atau peluang. Dengan menggunakan framework yang pertama, dengan menggunakan framework coordinator akan memberikan kemudahan dalam membuat aplikasi berbasis web. Kemudian dengan konsep MVC akan menjamin keamanan data. Kemudian ada traits yang terakhir. Di sini traits atau kelemahan saingan yang pertama adalah saingan yang mungkin terjadi adalah penggunaan interface. Jadi interface di sini akan menentukan saingan apakah aplikasi kita itu akan dilihat dengan baik atau tidak. Kemudian sumber daya dan koneksi yang tidak saya miliki pada bisnis ini adalah framework yang terdiri dari business analysis, database management, dan front-end developer. Selanjutnya adalah prototype. Nah, di sini ada prototype dari bisnis saya, yaitu Sun developer. Yang pertama adalah start. Ini yang pertama start, itu halaman start. Kemudian yang kedua itu halaman dashboard. Dia si customer akan diberikan halaman untuk melihat web, kemudian untuk membeli web. Di sini selanjutnya yang ketiga adalah ketika customer setelah menekan tombol view, dia akan disuguhkan project-project web, yaitu yang pertama manajemen data, kemudian send email, dan yang nantinya akan diupdate kembali. Selanjutnya yang keempat adalah ketika si customer menekan tombol buy, maka dia akan diminta untuk mengisi data. Setelahnya akan di save, kemudian akan muncul tombol sukses. Selanjutnya ada channel atau jalur distribusi. Pada bisnis ini saya menggunakan jalur distribusi dari produsen ke konsumen. Distribusi dari produsen ke konsumen adalah jenis saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana karena tanpa perantara di dalamnya. Pada bisnis ini saya menerapkan distribusi produsen ke konsumen untuk memudahkan dalam distribusi produk web. Selanjutnya ini adalah lampiran sampel yang saya buat. Nah, jadi di sini ada contoh dari aplikasi web yang telah saya buat. Seperti ini contohnya adalah sistem daring. Di sini terletak jadi di sini ada aturan-aturan yang bisa digunakan oleh seorang guru dan seorang siswa. Jadi di sini seorang guru mampu melakukan update tugas, update materi, kemudian update kelas dan memasukkan nilai, kemudian absensi, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang bisa dilakukan di sini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya Heri, terima kasih.